Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gana Abdul Kandi dari 12 PS 4 absen 7. Saya akan mempresentasikan tugas geografi tentang peta tata guna lahan, deskripsi gambar peta tata guna lahan, dan gambar peta jaringan transportasi. Peta tata guna lahan. Pada gambar tersebut warna hijau muda menggambarkan semak tegalan, warna hijau tua menggambarkan persawahan, warna orange menggambarkan permukiman, dan warna biru menggambarkan wilayah sungai. Pada wilayah Kota Waru ini didominasi oleh daerah permukiman juga persawahan karena ini daerah yang umumnya masyarakat bermata pencarian sebagai petani. Peta jaringan transportasi jalur darat. Jalur warna kuning adalah jalur lintas nasional yang menuju ke luar daerah Aceh. Jalur warna merah adalah jalur lintas provinsi yang menuju ke jalur provinsi seperti Sumatera atau Jambi. Jalur warna coklat High Grade Highway adalah jalur pembangunan High Grade Highway sebagai penghubung Sumatera dari Aceh ke Lampung. Jalan penghubung ini berbentuk jalan tol dan non-tol. Jalur warna putih adalah jalur kereta api yang berada di Aceh. Peta jaringan transportasi laut. Peta jalur warna ungu adalah jalur lintas laut. Jalur warna biru adalah jalur lintas laut antara Pulau Jawa ke Pulau Papua. Jalur warna merah adalah jalur lintas laut antara Pulau Jawa ke Pulau Papua. Jalur warna orange adalah jalur lintas laut antara Pulau Sulawesi ke negara Filipina. Jalur warna hitam adalah jalur lintas laut antara Pulau Bali ke Pulau Papua. Peta jaringan transportasi jalur udara. Dari interpretasi simbol-simbol pada peta di atas dapat menyimpulkan bahwasanya seberapa insentif mobilitas penduduk Indonesia melalui jalur udara dan kota-kota mana saja di Indonesia yang menyebabkan rute penerbangan ke berbagai daerah. Contohnya seperti jaringan transportasi udara Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Bandara Juanda Surabaya. Manfaat peta tata guna lahan dan manfaat peta jaringan transportasi bagi lembaga dan perorangan. Manfaat peta tata guna lahan bagi lembaga dan perorangan: mendukung perkembangan ekonomi suatu wilayah. 2. Menjadikan pemerataan fungsi lahan yang baik sekaligus menjaga sumber daya alam yang ada agar tidak rusak. Menciptakan sebagai lahan hunian yang tertata dengan baik sekaligus mengurangi terjadinya kepadatan penduduk pada hunian tersebut. 3. Dapat mengurangi kerugian apabila suatu waktu terjadi bencana apabila alam yang menimpa wilayah atau lingkungan tersebut. Manfaat peta jaringan transportasi bagi lembaga dan perorangan. 1. Menghemat waktu dan biaya survei lapangan. 2. Mencakup wilayah yang luas. 3. Analisis perencanaan jaringan transportasi dapat komprehensif dikaitkan dengan kebutuhan di lapangan seperti berdasarkan jumlah penduduk, lokasi permukiman, dan fasilitas layanan publik. 4. Informasi penunjang jaringan jalan tentang topografi wilayah dapat diketahui secara rinci dengan bantuan peta topografi dan citra Landsat. 5. Proses kajian jaringan transportasi dapat berlangsung lebih cepat. Citra penginderaan jauh, visual dan citra non-foto digital penginderaan jauh. Dengan melihat ciri spektral, spasial, dan temporal. 1. Spektral. Memiliki warna cerah. Gambar hijau itu adalah hutan, lapangan, atau pepohonan, dan warna abu-abu itu adalah jalan raya. Warna cerah menandakan pemukiman atau perumahan penduduk. Spasial. Bentuk bulat melambangkan seperti stadion. Tekstur objek kasar dapat menandakan wilayah hutan, kota, atau pepohonan. Temporal. Pengambilan pada gambar di samping dilakukan pada siang hari karena pada gambar tersebut warnanya cerah. Pengambilan gambar dilakukan pada tanggal 11 Juli 2022. 2. Spektral. Memiliki warna cerah dan gelap. Gambar warna hijau adalah hutan, gambar warna hitam adalah biru tua.
adalah laut. Warna putih adalah arti air sungai, menunjukkan bahwa sungai tersebut dangkal dan keruh. Sedangkan warna gelap menunjukkan bahwa sungai tersebut dalam. Spasial. Bayangan gelap menandakan lautan yang dalam. Citra teridentifikasi terdapat wilayah tersebut adalah wilayah pantai. Temporal. Pada gambar di samping, pengambilan gambar dilakukan pada siang hari karena pada gambar tersebut warnanya cerah. Pengambilan gambar dilakukan pada tanggal 16 Juli 2019. Langkah-langkah dalam pengolahan citra penginderaan jauh. Berikut langkah-langkah dalam pengolahan citra penginderaan jauh. 1. Langkah pertama, deteksi adalah melakukan kegiatan untuk mendeteksi objek yang terekam pada foto udara ataupun foto satelit. Langkah kedua, identifikasi adalah melakukan identifikasi objek berdasarkan ciri spasial, temporal, dan spektral. 3. Langkah ketiga, pengenalan adalah melakukan klasifikasi objek yang tampak pada citra berdasarkan pada citra dengan pengetahuan tertentu. 4. Langkah keempat, analisis adalah melakukan proses untuk memperlihatkan kelompok-kelompok yang mempunyai kekhususan tersendiri. Langkah kelima, dedukasi adalah proses yang akan menghasilkan hipotesis kerja. Langkah keenam, klasifikasi. Klasifikasi adalah langkah-langkah yang meliputi deskripsi dan pembatasan dari objek yang terdapat pada citra. Langkah ketujuh, idealisasi adalah proses penyajian hasil interpretasi citra ke dalam bentuk peta yang siap akan dipakai. 3. Manfaat penginderaan jauh bagi transportasi dan tata guna lahan. Transportasi. 1. Manfaat untuk transportasi darat. A. Memantau kemacetan dan alur lalu lintas. B. Memantau kecelakaan kendaraan. C. Memantau tindak kejahatan. D. Memantau adanya bencana alam. E. Merancang rute lalu lintas. Manfaat untuk transportasi laut. 1. Penentuan jalur penerbangan. 2. Perkiraan cuaca untuk pelayaran. 3. Penentuan jalur pelayaran. Manfaat untuk transportasi udara. 1. Penentuan jalur penerbangan. 2. Pemantauan cuaca untuk penerbangan. 3. Penentuan bandara strategis. Tata guna lahan. 1. Dapat dimanfaatkan untuk pemetaan bencana alam. 2. Dapat dimanfaatkan untuk memantau perubahan yang terjadi di daerah bencana alam. 3. Dapat dimanfaatkan untuk perencanaan kawasan perkantoran. 4. Dapat dimanfaatkan untuk perencanaan pemekaran wilayah. 5. Dapat dimanfaatkan untuk perencanaan jalur transportasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.